Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kawan-kawan, terima kasih sudah kembali mampir ke channel kami, di channel Bang Sula Official. Bantu subscribe, like dan share apabila channel ini memberikan manfaat. Nah, hari ini channel kita berbeda karena kita lagi berada di Sumatera Barat dan sedang ada di lokasi Lubang Jepang, tepatnya di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dan hari ini kita kupas tuntas tentang kejadian dan hal-hal hebat di Lubang Jepang bersama guide yang telah teruji. Di sini ada Bang Ipan. Ya, selamat siang. Ya. Terus naik. Ya, Bang Ipan jelaskan ya, Bang. Ya, Abang ini siapa? Nama saya Ipan, selaku lokal guide. Boleh masuk sedikit, Pak? Terus Lubang Jepang ini adalah Boleh ke dalam sedikit, Pak? Ya, Lubang Jepang ini adalah di mana tempat basis perlindungan mereka sewaktu di tahun 1942 akan mereka persiapkan menghadapi perang, yaitu perang Asia Pasifik atau juga Asia Timur Raya. Dan Jepang untuk membangun lubang ini betul-betul mengandalkan tenaga kerja paksa, disebut adalah Romusa. Ya, di masa kepemerintahan Jepang, penjajahan Jepang di selama tahun 1942 sampai 1945. Oke. Ya. Kawan-kawan, bagaimana kisah lengkapnya? Nanti kita lihat sama-sama masuk di Lubang Jepang. Perlindungan, perlindungan mereka yang akan Jepang pakai persiapkan untuk menghadapi perang. Jadi lubang Jepang ini disebut bunker karena bentengnya selalu berada di bawah tanah. Jadi bunker adalah tempat tinggal mereka dan sekaligus tempat basis perlindungan. Mau dipakai untuk perang. Tapi karena Jepang sudah duluan kalah maka nggak sempat dipakai buat perang. Jepang suatu tahun 1945 di tanggal 9 Agustus mereka pulang karena bom di negara besarnya Hiroshima dan Nagasaki. Jadi suatu Jepang pulang, ini masih dalam masa penggalian, Bang. Suatu Jepang pulang ini belum selesai digali. Semua mereka tinggalkan ini masih dalam masa penggalian. Jadi lubang Jepang ini sejarahnya dibangun semenjak tahun 1942. Di bulan Desember 1942. 1945 di bulan Agustus Jepang tinggalkan. Dalam keadaannya masih masa penggalian. Buka masalah itu naik dia gitu. Dia masuk dari bawah, dia keluarnya sini. Kalau kita masuk dari atas, kita keluarnya sana. Oh, boleh bebas. Boleh bebas. Masuk dari bawah, keluarnya atas. Wih, naik lah. Ya, naiknya ganti olahraga pelan-pelan. Kalau skor jantung, ya. Kalau Jadi terakhir kalau masuk dari kanan keluar dari sana nggak boleh, Bang? boleh juga. Kalau mau skor boleh. Ini? Ini Olahraga jantung. Kalau teratur jantungnya sehat. Kalau nggak Ruang teratur amunisi. bisa jantungan. Oh, dari sini ya? Ya, naik ini ruang senjata, Bang. Itu kan tangga nggak terlalu banyak, paling cuma 100 tangga. Bang, ini ruang munisi. Ya, Ini mentok di situ doang. Connecting. Nggak mentok di situ doang. Untuk tembus di kiri ada jalan kayak gini. Besar nggak? Besar. Lubang Jepang ini semua setiap ruangan dia punya tembus punya dua Tapi sisi. bentuknya seperti ini juga ya. Ya, yang abang lihat fungsi kegunaan ruang amunisinya, yang ini yang terlihat di depan kita ini yang diameter. Oh. Kalau yang ke sana jalan kayak gini. Nah, karena dia dibuatnya sifatnya terhubung. Setiap ruangan terhubung seperti labirin. Kalau abang mau coba ke sana juga ada jalan kayak gini. Ya. Tapi nggak ada tembusannya ya? Tembusannya bisa ke semua ruangan. Oh. Tapi ruangan yang difungsikan cuma ini yang terlihat. Oh iya. Ini gudang senjata. Ruangan tempat penyimpanan alat perang. Kalau benda-benda amunisi senjatanya ada disimpan di atas. Ada di museum di atas. Senjatanya juga. Ada. Nanti abang lihat di atas. Ada museum yang monumen pesawat. Yang museum Tridaya Kedama itu tempat peralatan Jepang dulu yang ditemukan di sini diletakkan di sana. Biar lebih terawat kalau diletakkan di museum. Ini penjaranya, Bang. Enggak, ini ruang amunisi yang kelima. Ruang amunisinya ada 6. Barusan nomor 6. Oh, berarti ini ruang amunisi lagi. 6. Iya, iya. Nah, ini yang kelima. Ini nomor 5. Dan ini ruangan nanti akan dibuat untuk teater mini. Kenapa dipagar ini, Bang? Dipagar karena masih dalam tahap renovasi. Oh, gitu. Ya, ini sengaja ditambahan. Tralinya tambahan. Semua dulu Jepang bikin nggak ada trali, dia connecting semua ruangan. Nggak ada semen juga. Ini diberikan dari produk semen Padang. Iya, iya. Belum pakai semen Jepang. Udah turun ke Liga 2 dia, Bang. Semen asli ya. Ya, udah kebukti kualitasnya. Liga 2, bola. Oh, ada. Liga 2.
Nah, Liga 1. ya kalau pakai semen 3 roda jauh kali jemputnya bang. Ya, jadi semen Padang aja. Nah itu ke sana emergency darurat ya, pintu rahasia Jepang bang. Nah Jepang lari ke sana, punya pintu emergency darurat keluar ke sana gitu. Tembusnya ke Ngaraysiano. Nanti Ngaraysiano kan kita jumpa ya bang. Ya di bawah. Aksesnya kalau dari sini Ngaraysiano sampai ke dasar bawah ada 40 meter. Nah Jepang bisa terlatih, mereka sudah terlatih menggunakan akar pohon turun ke bawah, macam bayar taksi. Kalau kita orang biasa mau turun sana bisa nyemplung. Oh ya sudah bagus jalannya bang. Ya udah diperbarui semua. 70% udah direnovasi. Karena mungkin sudah jadi apa ya, objek wisata ya. Ya destinasi lubang Jepang yang wisata sejarah Ini nama-nama Jepang itu bang di Indonesia yang terbesar, yang lebih luas sini. Nama Jepang ada orang-orang. Ya, oh coret-coret. Yang coret-coret ini kita SPJ suruh tidur sini. Tidur sini. Dapat orang Biar kapok. Kan ada CCTV. Oh iya. Di dalam rumah Jepang ini aktivitas kita terpantau ya oleh monitor CCTV. Ada di ruangan safety tim safety kita. Begitu keluar nak panggil lah. Jadi kita punya kerja tim ya, punya perkumpulan juga. Kalau dulu kan Sumatera Barat. Nah sekarang udah tergabung Indonesia. Indonesia disingkat organisasi profesi dari HPI. HPI adalah Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Nah jadi kalau teman-teman di Medan datang ke sini kita guide juga. Kayak sering kita datang ke sana digaitin juga sebelum banyak. Studi banding ya. Lubang Jepang yang di Indonesia ini dipublikasikan ada 3. Pertama kali di Papua, di Pulau Biak, Irian Jaya, Papua, mempunyai panjang 600 meter. Wah panjang. Lalu yang kedua di Bandung, ada di Dago Pakar, Bandung, Jawa Barat. Kenapa dibuat terlalu minim Mempunyai panjang pencahayaannya bang? 800 meter di Bandung. Kenapa? Kenapa dibuat terlalu minim pencahayaannya? Kenapa nggak dibayar? Biar kelihatan kesannya kita betul berada di dalam Kongen. Oh gitu ya. Ya, kalau yang di Bukit Tinggi ini yang ketiga kali mereka bangun Desember 1945, tanggal 12 Desember, di pada luas panjangnya ada 1 kilo 470 meter. Berarti ini bentuknya memang sesuai lubang Jepang, tapi semennya di semen baru ya. Menyesuaikan bentuk. Semen ini cuma disemprot ke tanah, nggak ada pondasi, cuma disemprot. Tempelkan aja. Nggak tempelkan aja untuk hilangkan bau. Oh gitu. Karena lubang Jepang ini selama proses mega proyeknya dibangun, untuk membangun lubang Jepang ini banyak memakan korban. Gitu. Korban tersebut adalah Romusa. Abang paham Romusa? Apa itu? Romusa itu kan pekerja paksa Jepang Oh. di masa kepemerintahan Jepang. Dalam kurung orang Indonesia. Dalam itu. 1 tahun Jepang habiskan tenaga kerja paksa di sini, mereka musnah mati semua di sini, ada dalam 1000 orang dalam 1 tahun. Nah jadi kebetulan tanah lubang Jepang ini tanahnya bisa menyerap air dan meresap aroma. Jadi kalau ada masa pembuatan di sini kan banyak yang mati, itu nempel ke tanah baunya. Dulu lubang Jepang ini sebelum dipugar, direnovasi, dikelola pemerintah, kan masih swasta yang kelola. Ini bau amis, bau darah. Ya nggak banyak orang berani masuk. Itu sudah berapa tahun ini dikelola Ini pemerintah? dari tahun 2004 dibentuk kayak gini. Oh. Nah, 1986 sebelum tahun 2000 ini masih bau, keadaannya angker kesannya. Nggak banyak orang yang mau masuk. Nah, alhamdulillah setelah dikelola pemerintah, dinas pariwisata ya, dinas pendidikan juga kan. Pertama kali yang mengelola ini kan Menteri Pendidikan. Kalau swasta oleh Bapak Menteri Fuad Hasan tahun 1986. Kiri kanan kita bang? Kiri. Ya setelah dikelola pemerintah ya jauh lebih bagus bentuknya begini. Nah, oleh Dispora. Ya. Dispora Apa? Kalau ke kanan kemana bang? ke kanan langsung keluar. Ya, Ke kanan bisa keluar. ke kiri kita mutar bisa lihat semua. Oh Ya. Walaupun ujungnya sana juga ya. Ya. Yang Nah, penting ini bekas tengok. ruang makan, tempat makan Romusa. Ya. Romusa dikasih makan seperti ubi makanannya, jagung, lalu nasi berbentuk bubur. Nah kita lihat ini ada satu ruang, ini tempat sidang. Tempat sidang perkara Jepang ini ruang apa? Diameternya ruangan lebih besar dibandingkan ruangan yang lain karena ruang perkantoran Jepang. Dan mereka duduknya di sini cuma pakai balai bambu. Alas tempat duduknya dari lesehan
terbuat bentuk KLSN dan terbuat juga dari bulu bambu rotan. Nah, karena kenapa tidak ada benda tempat duduk atau meja-meja tersebut? Karena udah pelapukan. Ya, sudah kuno sekali, udah lama sekali. Cuma kita udah usul ke Pemda biar dibikin yang replikanya. Replika. Nah, ini bekas ruang barak militer. Jadi barak militer Jepang mereka tempat tidur serdadu tentara Jepang. Juga kalau tempat tidurnya kan terbuat dari balai bambu. Karena udah jadi pelapukan semua, maka nggak ada yang bisa kita lihat di ruangan ini. Cuma di ruangan lubang Jepang ini yang masih bisa diawetkan benda-benda alatnya adalah senjata sama peninggalan Jepang ya, ada senjata sama peluru dan lalu seragam Jepang. Nanti kalau abang mau lihat benda-benda senjata, Iya, maksud saya peninggalan-peninggalannya di museum Di atas. ada di atas. ada yang monumen pesawat itu. Baik. Selanjutnya. Ya. Tapi tidak ada tulisan seperti ruang amunisi tadi ya, Bang? Ya, makanya tidak ada explain, tidak ada petunjuknya, tidak dari Max. Makanya di sini kita menyediakan jasa pemandu wisata. Oh gitu ya. Itu di ini Bang, enggak dijelasin. Ini barak militer. Oh, barak militer. Barak militernya ada 12, Oh gitu ya. termasuk ini. Yang di ujung itu barak tempat petinggi-petinggi jenderal Jepang. Oh, ini mulai gelap. Ya, tapi bisa kita lihat nanti satu. Ini barak militer juga. Ya. Ini barak militer juga. Pintu pelarian. Barak ruangan yang paling banyak di dalam ini barak militer, ada 12. Oh. Ya, kita ambil kanan. Ini tempat pelarian yang kamu bilang tadi ya? Ya, sama yang tadi kursinya juga begitu. Orang Padang tuh kalau manggil kita panggil abang apa sih? Udah. Oh udah. Ya? Udah. Udah aja, kalau aja. Aja Pariaman. Padang Pariaman. Padang Pariaman. Beda Padang sama Minang tuh? Beda Padang, kalau Padang itu orang asli, ada yang sebut mereka asli Padang, itu pecahan dari Mentawai. Kalau pecahan dari Pulau Nias. Kalau Minang? Minang itu Minangkabau, kerajaan Minangkabau. Pasti. Oh beda ya. Lain lagi sama Pariaman. Sama, Pariaman, Bukit Tinggi, Padang Panjang, Payakumbuh itu Minang. Kalau ada yang sebut saya asli orang Padang, mesti dari Minang. Padang itu pecahan dari Mentawai. Mentawai dari Pulau Nias. Di Padang itu banyak orang pendatang, orang Minang semua banyak. Berarti kalau abang kan memang udah. Ya, udah atau enggak abang. Kalau Kanan kiri kita Bang. ini, kalau sebutan perempuan, uni atau enggak kakak, ya. Uni atau enggak kakak. Ya. Kalau Adi datang ya Bang. Ini ini adiknya Budi. Ini sengaja tidak disemen untuk tekstur tanahnya asli. Bisa dapat nilai sejarahnya, kesan sejarahnya. Ini kalau disemen semua nanti nggak ada kesan sejarahnya. Baru deh. Oh ini penjaranya ya? Iya. Sampai ke Padang orang Jepang ya. Jepang ke Bukit Tinggi ini mereka masuk pada akhir 1942 di bulan Desember. Jadi Jepang masuk ke Bukit Tinggi ini tidak diketahui masyarakat Bukit Tinggi. Orang tempatan di atas bahkan nggak tahu sewaktu Jepang bangun ini. Jadi lubang Jepang ini baru ditemukan, penemuannya baru 5 tahun setelah Indonesia merdeka. Yang ditemukan tahun 1950. Arti kata ini benar-benar tempat tersembunyi ya Bang? Ya, tempat rahasia. Sangat rahasianya Jepang tidak boleh biarkan Romusa hidup. Ini penjara siapa Bang? Romusa, Tapi kita di sana juga penjara Romusa juga. nggak ada penjara di sana. Jadi Amunisi Bang. amunisi Sama ruang makan. ruang makan Romusa ya. Romusa. Jadi Jadi di penjara ini panjangnya tadi ada 13 meter. Ada bekas tanah timbunan yang sengaja ditimbun, diperpendek biar nggak longsor. Oh gitu. Ya, karena bawahnya ngarai. Ngarai Sianok identik dengan sungai. Jadi, Rawan longsor. jadi dulu di Sumatera penjara ini Barat, rawan gempa. Kenapa? muatan berapa orang Bang? Ini kan di penjara kalau mereka udah nggak produktif saja. Mereka udah tua. Baru di penjara. Mereka udah nggak Ketika sanggup meninggal kerja. di sini pernah kejadian Bang? Kenapa? Ada yang kejadian meninggal di sini? Semua meninggal. Ada Romusanya. perkuburannya Bang? Enggak dikubur, dibuang mayatnya. Dibuang. Jadi kebanyakan Romusa pekerja paksa Jepang tadi belum sempat di penjara udah banyak yang mati. Matinya kalau nggak kelelahan, sakit, bahkan kelaparan. Karena dipaksa kerja.
Dan Nah. Romusa itu mayoritas orang. dari Pulau Jawa Jepang langsung datangkan ke sini. Oh, bukan asli orang Minang Bukan. ya? Kalau orang kita di sini dipakai Jepang nanti akan ketahuan pembangunan ini, mega proyeknya. Jadi orang Jawa yang Ya, jual. Jepang sewaktu masuk ke sini orang kita nggak tahu. Jadi Jepang masuk ke sini mereka menggunakan jalan hutan, Kelok 44 Danau Meninjau. Mereka masuk ke Bukit Tinggi lewat dari pelabuhan Teluk Bayur Padang setelah menggunakan kapal laut. Setelah itu mereka menggunakan lagi truk tertutup dari pelabuhan Teluk Bayur Padang. Mereka lewat Pariaman, Luwu Basung, Meninjau, Bukit Tinggi. Lebih kurang berapa lama Jepang? Jepang bikin ini 2 tahun. Enggak, Jepang di Bukit Indonesia. Tinggi, bukan di Indonesia, di Bukit Tinggi nih. Tanah Minang ini berapa Bukit lama? Tinggi lebih kurang 2 tahun. Oh, cuma 2 tahun. Ya, Jepang di Indonesia 3,5 tahun. Jadi paling lama dia di sini. Jadi 2 tahun. Ya. Dengan waktu bersamaan 2 tahun, Jepang bukan hanya bikin di sini. Di beberapa tempat. Termasuk Papua tadi. Ya, Papua, Bandung, Bukit Tinggi, Lok Sumawe Aceh, Pontianak, Ada di Aceh. Lok Sumawe ada. Ya, Jogja, Palembang, Bengkulu. Cuma yang nggak dipublikasikan cuma 3. Yang di Lok Sumawe nggak dipublikasikan karena terlalu kecil. Oh, Ya. jadi yang dipublikasikan 3. 3, Papua, Bandung, Bukit Tinggi. Bandung, Bukit Tinggi. Oleh tentara yang di sini, tentara Jepang yang di sini untuk mengatur mega proyek juga ada tentaranya di sana. Dalam waktu 2 tahun. Jadi dapurnya Bang? Ya, maksudnya yang abang ini penguasa di sini, yang abang ini penguasa di Papua, ya, yang abang ini tentara Jepang penguasa di Bandung. Oh gitu. Ya. Jadi nggak mereka pindah-pindah, tapi banyak Jepangnya banyak. Ini dapur tempat masak. Di sini aja 1 batalion, ya. Itu batalion itu. Ya. Satu kompi lah. Ya. 1 batalion itu 500 orang. Oh. Lebih kurang. Bang, ini ruang masak nih. Ya. Ruang pintu pengintaian. Oh, ini bukan masak. Makanya tadi yang di peta saya bagi keterangan. Ini di dapur nanti nggak ada makanan, Bang. Ya, Enggak, maksudnya dapur ketika masanya orang Jepang itu. nggak masak. Dapur pembuangan mayat. Ini dapur bukan kamuflase aja. bukan dapur masak istilahnya aja itu dapur. Kamuflase aja samaran. Samaran. Jadi di dekat dapur ada penjara juga. Nah, mereka yang udah nggak produktif di penjara dibiarkan mati begitu saja, ditunggu mati sampai mati nggak dikasih makan. Ya. Nah, yang di kalau yang di dapur ini mereka dibantai. Ya, dibantai, disiksa. Ya, yang masih kuat ya, yang masih produktif ya, mereka kalau kerjanya lambat, ya mereka kalau pembangkang dibantai Jepang, disiksa. Berarti yang tua-tua ya biasanya. Enggak, yang masih aktif, yang masih produktif. Yang tua-tua yang udah nggak produktif. Boleh duduk kan? Boleh. Jadi mereka nggak dibunuh, cuma disiksa. Ya, disiksa habis itu disuruh kerja biar lebih cepat kerjanya gitu. Nah, mereka yang cepat lelah nggak disuruh Jepang istirahat, tapi disiksa. Nah, dan untuk lubang pembuang mayat ini ada di bawah sini. Lubang pembuangan mayat. Ya, kalau atas ini pintu pengintaian. Bagaimana Jepang bisa mengintai aktivitas masyarakat Bukit Tinggi? Dari Pergerakan orang lubang Bukit itu? Tinggi. Ya, ke atas itu. Coba bang berdiri di sini. Ngadapnya ke atas. Tembus nggak? Oh iya, nampak ya. Ya, yang tembus itu mereka mengintai ke atas itu. Jauh. Lumayan. Tapi cahayanya nampak. Ya cahaya nampak karena di luar masih siang. Oh, bisa ya benar. Kalau udah malam udah nggak dapat cahaya. Kalau udah gelap. Tapi kan fase itu udah mewah banget, Mak. Nampak pakai kamera. Dulu Jepang bikin ini pakai manual alatnya. Pakai ini. Ya, tapi giliran kerja Jepang nggak ikut. Giliran yang gali. Orang kita yang disiksa, yang dipaksa kerja, pakai cangkul, pahat, lingis, beserta benda tajam yang lainnya. Begitu kerasnya ini tanah. Ini berapa meter ke dasar? 42 meter kedalaman. Jadi Sudah lubang dibuat tanah kan? ya, kita di tengah bukit. Tapi kita nggak berair ya, Bang ya? Enggak, kan tadi tanah lubang Jepang ini bisa menyerap air. Oh. Kalau hujan dia nggak netes dan aroma lengket ke tanah, aroma. Ya, apalagi suatu di sini pembuat lubang Jepang banyak yang mati. Jadi aromanya bau amis, bau darah. Sekarang udah di semen. Yang abang masuk sekarang udah di semen, maka nggak ada lagi baunya. Udah dirukai juga ini tempat. Wisata ini sebelum dijadikan objek wisata oleh Dinas Pariwisata Pemprov Pusat yang meresmikan, tentu dinetralisir. Pernah nggak ada kejadian-kejadian mistis atau kejadian? Sudah ada sebelum dinetralisir,
Tapi kalau sekarang udah dirukiahin, udah Ya dinatalisir. sekarang sudah tidak ada. Nggak ada. Kemarin belakangan yang apa banyak, kira? banyak yang sering Salah satu contohnya bang. yang kerasukan. Orang wanita kalau halangan datang bulan susah masuk sini. Nanti kalau dipaksa masuk dia akan kemasukan. Bahkan sampai nurut. Misalkan abang dari Medan, abang pulang ke Medan dia nurut, Ikut. ikut. Dia minta tolong, Dan Ya. itu pernah kejadian di sini. bantu doa. Pernah kejadiannya. Pernah sebelum dinatalisir. Tapi sekarang sudah aman. Sudah di rukiahin. Obat Jepang ini sudah dinatalisir sejak tahun 2007. Udah lama. Ya. Sekarang yang namanya sudah dinatalisir, yang namanya dua dunia saya rasa masih ada. Ada. Ya. Dunia mereka yang berbeda, yang gaib, dunia kita yang nyata.